Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to my channel, kembali bersama channel kesayangan kita tentunya ya, Abi Sauki. Kali ini ya, para pemirsa semuanya, aku akan menyampaikan tentang sebuah daerah ya, di mana daerah ini adalah di Kecamatan Randublatung ya. Kita berangkat mulai dari Kecamatan Randublatung ya, di mana kita akan berangkat menuju ke arah Kota Blora ya. Tepatnya ini kurang lebihnya adalah 30 km dari arah Randublatung ke Kota Blora ya. Oke, tentukan pastikan selalu stay tune di sini ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang cukup menarik dari Randublatung, Kabupaten Blora. Oke, baik, don't judge me ya para pemirsa semuanya. Memang sih gak masalah ya sebenarnya bagi yang memang sudah tahu informasinya tentang Randublatung. Akan tetapi bagi kalian semua para pemirsa yang emang belum tahu ya daerah ini atau Randublatung Blora ya, nah ini perlu kami informasikan. Nah, bukan masalah 30 kilometernya, akan tetapi di daerah ini ya, karena kanan kirinya ini penuh dengan hutan ya para pemirsa semuanya ya. Nah, ini sekali lagi para pemirsa silakan dilihat ini ya, kanan kirinya ini hutan ya. Walaupun bukan hutan belantara, tapi ini adalah cukup serem ya. Jadi bagi sebagian orang yang memang bukan asli orang situ ya, tentunya kalau melewati daerah ini cukup harus ekstra hati-hati juga ya tentunya ya. Nah, terutama adalah di malam hari. Kalau siang hari mah tidak apa-apa ya, nah, sama dengan jalan-jalan yang lain. Nah, bedanya jalan ini dengan jalan menuju ke Cepu, ini kan ada dua. Kalau dari Randublatung itu kalau ke kanan itu menuju ke arah kota Cepu, kemudian kalau lurus ke utara ya itu akan menuju ke Kota Blora. Bedanya kalau ke Cepu ya, kalau jarak tempuhnya kurang lebihnya hampir sama ya, antara 29 sampai 30 kilometer ya. Nah, tapi kalau di Cepu, walaupun malam hari jam 2-3 malam pun no problem. Ya, karena di sana kanan kirinya pun walaupun ada hutan hanya sebagian, kemudian kanan kiri sudah rumah-rumah ya. Akan tetapi berbeda dengan ini ya. Ketika kita berangkat dari Randublatung, tempat ini atau jalan ini ya, sepi ya. Nah, di daerah yang sudah kita lewati tadi barusan yaitu ada yang namanya daerah ini namanya hutan kota ya. Nah, hutan kota. Nah ini, nah di daerah sini kurang lebihnya situ tadi ya, di daerah Tikungan itu pernah terjadi pembunuhan ya. Di mana pembunuhan yang terjadi itu ada seorang perempuan yang dibunuh di situ ya. Dibunuh di situ dengan kondisi yang mengenaskan. Nah, ya berangkat dari itulah kenapa kemudian kami sampaikan ya, karena kalau malam hari dimanapun memang ada potensi yang sama ya. Nah, ini kami hanya menceritakan yang pernah terjadi saja ya. Nah, jadi seperti itulah. Nah, itu yang pernah terjadi ya. Nah, itu terjadi di malam hari ya. Kurang lebihnya informasinya ya malam hari, mulai antara kurun waktu habis isya itu ya. Namun informasi yang disampaikan itu jenazah diketahui itu pagi ya kurang lebihnya ya. Karena di situ diketemukan oleh seseorang yang konon kurang lebihnya pagi hari ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di hutan kota sebelum daerah yang barusan kami sampaikan ya tadi para pemirsa semuanya ya, di daerah hutan kota itu tadi juga pernah terjadi pembunuhan ya. Jadi ada orang yang konon dalam apa istilahnya menurut informasi yang disampaikan itu ya, ini informasi kan berkembang ya, memang muda-mudi di situ ya. Muda-mudi di situ dan pemudanya itu kemudian dibunuh ya, terjadi pembunuhan di situ ya, di hutan kota itu ya. Kalau di hutan kota ini arahnya kalau dari arah jalan ini adalah sebelah kanan ya, sebelah kanan tadi sebelum daerah yang sudah kami sampaikan bahwa di sebelah kiri yang dekat Tikungan tadi ada pembunuhan seorang wanita ya. Jadi pembunuhan itu terjadi 2 kali ya. Seperti yang kami ketahui itu 2 kali. Pertama adalah di hutan kota ya, di sebelah kanan dari jalan ini, dan kemudian ya di jalan tadi yang sebelah
sebelah kanan, sebelah kirinya ya. Sekali lagi para pemirsa semua, kami ulang ya, tadi ada di sebelah kanan itu daerah yang namanya hutan kota ya, itu terjadi pembunuhan muda-mudi di situ, pemudanya dibunuh ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri jalan raya itu terjadi pembunuhan, yakni perempuan ya yang dibawa oleh seorang laki-laki. Naudzubillah ini ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kemudian mayatnya dibuang di situ ya. Daerah tikungan tadi ya. Yang awal-awal di video ini sudah kami sampaikan ya. Nah, namun para pemirsa semua perlu kita ketahui ya, tadi di depan sudah kami sampaikan jarak tempuh daripada Randu Blatung ini kurang lebihnya adalah 30 meter ya sampai ke kota Blora atau Blora kota ya. Nah, barusan ya, ini daerah ini tadi yang kita ambil gambarnya tadi yang pelankan tadi ya, ini daerah yang agak parah jalannya, ini agak rusak-rusak. Ini adalah desa ya, desa Kalisari ya, desa Kalisari. Desa Kalisari utarnya dikit ini ya, ini daerahnya agak naik sedikit, namun jalannya udah mulai rusak ini ya, udah mulai retak-retak kemudian bolong-bolong ya. Nanti di depan dikit nanti udah cor-coran nanti ya. Nah, memang daerah ini tidak didominasi oleh hutan belantara yang kanan kirinya hutan semua enggak ya. Namun yang kami ambil gambarnya ini para pemirsa ya, sengaja kami ambil gambarnya hanya yang daerah hutannya saja karena kalau untuk yang perkampungan, yang melewati perkampungan itu mah para pemirsa semuanya udah familiar ya, biasa melewati perkampungan. Jadi yang kami ambil gambarnya ini hanya yang didominasi oleh hutan-hutan saja ya. Nah ini, nah seperti inilah daerahnya ya. Ini adalah sebelah utara, di utaranya Kalisari ya. Nanti ada daerah Liron ya, nah, dan lainnya ini ya. Nah ini, terus jalan ini masih kanan kiri semuanya ya, banyak didominasi hutan ya, walaupun bukan hutan belantara ya. Terus terang ini siang hari ya, kita ambil gambar ini kurang lebihnya jam 9 ya, kurang lebihnya jam 9 kondisinya seperti ini. Namun para pemirsa semuanya ya, ketika sudah memasuki malam hari ya di daerah ini ya, kalau kita melewati ini, saya sering kali melewati ini ya, tapi agak ketar-ketir juga para pemirsa semuanya ya. Karena memang ya banyak faktor ya. Ya pertama dari ketika kita dengar ya, dari peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi seperti itu ya, cukup ngeri juga ya. Gitu. Tapi yang jelas rawannya di sini adalah ketika malam hari ya, ketika malam hari dan tentunya tidak selalu rawan ya, tidak selalu rawan lah. Namanya kejahatan ataupun kecelakaan ataupun apa istilahnya ya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tadi ya, orang yang tidak bertanggung jawab itu kan tidak selalu ya, tidak selalu terjadi ya. Namun kita sebagai pengguna jalan kan tentunya harus sangat hati-hati ya para pemirsa semuanya ya. Oleh karena itu kami informasikan kepada para pemirsa ya, di luar daerah Blora, di luar daerah Randu Blatung, baik yang berangkat dari Randu Blatung ataupun ya Randu Blatung ke Blora, dari Randu Blatung ke Blora ya, ataupun yang dari Blora mau ke Randu Blatung ya, ini kami sarankan ya, lebih baik siang saja ya. Kalaupun toh malam, terpaksa malam, maka dianjurkan supaya ada temannya ya, seperti itu. Karena untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Nah ini seperti yang pemirsa lihat pada tayangan video ini ya, kanan kiri tetap ya didominasi oleh hutan ya, Walaupun di depan ataupun di belakang itu juga terdapat desa ya. Namun desanya ya nggak panjang-panjang ya. Desanya ya sebagian desa yang dilewati kemudian. Nah ini termasuk ini para pemirsa semua yang sebelah kanan ini namanya Baon ya. Kalau di daerah Blora ya, Randu Blatung ini namanya Baon. Jadi hutan yang ditebang habis ditebang ya oleh perhutani ya, kayu jatinya diambil kemudian merupakan lahan kosong dan itu ditanami oleh masyarakat di situ ya, sebagai lahan pertanian ya, tentunya dengan izin apa istilahnya, orang yang yang berwenang ya, berwenang di hal-hal yang berkenaan dengan wilayah yang berkenaan itu ya. Izin yang sudah diberikan ya, itu ditanami kalau pas musim penghujan gitu
itu ya biasalah ditanami jagung dan lainnya itu ya, namanya bawahnya itu sebelah kanan ya. Nah ini kurang lebihnya hampir pertengahan ya antara Randu Batung dan Blora, hampir ya, atau bisa dikatakan 2/3 ya, 2/3 sepertiga ya, ya hampir tengah itu ya. Nah di depan itu kami pernah melewati di situ, ini agak turun ya. Di depan itu kami pernah jatuh ya, pernah jatuh. Nah itu di tempatnya, daerah ini labil ya, labil, tanahnya mudah longsor ya, Ya, sehingga di Blora itu didominasi oleh bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu ya, karena dari struktur tanahnya itu sendiri memang labil ya, banyak retak. Di mana bangunan sana sini juga kalau tidak tebel ya, tidak dibangun secara khusus ya, dengan campuran semen dan yang benar-benar diperhatikan, itu akan mudah retak ya. Sehingga di sekolahan pun itu sering sekali atau mudah sekali atau cepat sekali ya, apa istilahnya, keramik itu pecah ya. Kemudian ada seperti apa ya, cekung gitu ya, kemudian pada pecah itu kalau di Blora ya, daerah Blora ya, beda dengan Semarang. Bikin keramik yang apa istilahnya dengan semen yang tipis-tipis saja udah bagus gitu ya. Kalau di Blora banyak yang retak, sehingga banyak didominasi oleh kayu. Namun sekarang seiring perkembangan zaman ini, kalau dulu mbah-mbah kemudian anak-anak itu banyak yang bangunannya didominasi dengan bangunan kayu ya. Akan tetapi sekarang untuk anak-anak serta cucu-cucu ini sudah mulai rata-rata bangunan rumahnya. Nah ini didominasi oleh tembok ya. Ini di sini para pemirsa semuanya ya, pernah jatuh di sini, yaitu di sebelah kanan itu tadi jurang ya. Ini kebetulan ya, sebelah kanan itu jurang, kebetulan sudah ya itu jurang gitu ya. Kebetulan ini sudah diperlebar ya. Namun ini belum diaspal lagi ini ya. Nah ini sebelah kanan itu pernah jatuh itu bersama, wah kasihan istri dan anak itu, para pemirsa semuanya ya. Daerahnya seperti ini ya, itu nanti ada jembatan kecil terus naik menuju ke hutan lagi itu ya, masih jauh itu sebenarnya ya. Nah seperti itulah tampilannya ya. Ini ya. Nah di kawasan ini dan terus ke depannya itulah pernah terjadi ini suami teman kami ya sekarang ini diberi jabatan, diberi amanah menjadi lurah ya. Dulu pernah kerja di sebuah showroom mobil ya. Itu informasi yang masuk itu kurang lebih jam 11 malam. Nah ini tikungan tajam ya, tikungan tajam kiri terus kanan naik. Nah, di sini cukup bagus pemandangan ini para pemirsa ya. Ini cukup bagus sekali. Ini kalau sore di situ foto juga bagus. Ya, ini sudah sebelah kiri, tadi sebelah kanan ya, sebelah kiri itu didominasi oleh baon ya. Tanah yang kosong dari kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat ya, kemudian dipakai untuk daerah pertanian, tapi tetap kepunyaan perhutani itu ya. Nah ini ya sebelah kiri, tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Ini sudah mulai menuju ke Blora ini ya. Nah kembali ke soal informasi tadi ya, teman kami ya, teman kami itu punya suami ya, dimana suaminya itu kerja di showroom tadi ya, showroom di Blora sana, pulang ke Randu ya, kurang lebihnya itu jam 11 malam ya, 11 sampai jam 1 ya, jam 1 malam ya, dini hari ya. Nah itu kemudian dirampok di situ. Nah singkat cerita, menurut pengakuan beliaunya itu dirampok karena membawa uang ratusan juta ya, karena kerjanya memang di showroom mobil itu ya. Nah ya ludes ya. Singkat cerita begitu, kemudian kami nyambangi atau kami berkunjung bersama tim ya, seluruh tim dari kami ke rumah beliau ya, ke rumah beliau, teman kami itu yang perempuan ya, ke rumah beliau ya. Ketika kami di sana ya, beliaunya itu yang laki-laki itu yang dirampok itu shock banget ya. Ketika kami sampai di sana ya, shock beberapa hari, dan banyak orang yang berkunjung ke sana memberikan membersihkan hatinya, memberikan support dan sebagainya ya. Nah, shock banget beliaunya itu. Namun alhamdulillah ya, sekarang ini sudah diberikan amanah oleh Allah ya beliaunya,
yang laki-laki itu beliaunya yang dirampok itu sekarang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kepala desa ya. Nah, seperti itu. Nah, banyak kejadian memang ya di daerah antara Randu Blatung ke Blora ini ya. Ini sudah mulai mendekati Kota Blora ya, namun masih didominasi daerah-daerah yang memang itu kanan kiri hutan belantara ya, hutan belantara para pemirsa semuanya ya, ini seperti itu. Nah, namun sebuah informasi yang masuk juga bahwasanya ketika para pemirsa semuanya ya pernah mendengar yang namanya Samin ya, Samin ini ya cerita Samin ya, bahwasanya perjuangan melawan Belanda itu kan ada yang dengan metode Samin ya. Jadi Samin itu seperti orang ya bukan gila ya, pura-pura gila atau semacamnya gitu ya. Satu contoh begini para pemirsa semuanya ya. Ada Belanda, ya ini merupakan penentangan kepada Belanda dengan cara mengaburkan. Nah ini gapura, sebuah gapura ini ya. Gapura ini namanya Klopo Dhuwur ya. Klopo Dhuwur para pemirsa ya. Setengah informasi itu ada yang mengatakan daerah Samin itu di daerah situ, tapi informasi itu berkembang juga, ada beberapa keterangan atau informasi yang juga berkembang lain, atau seperti di daerah Keradenan itu menurut info yang kami dapatkan katanya sekitar daerah namanya Bapangan itu dulu juga sebagian itu ada sebuah keterangan yang menyampaikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Samin di daerah situ, namun informasi itu tidak berkembang dengan apa ya, dengan data-data yang valid ya. Namun beberapa hal sebagaimana yang tadi sebelah kiri ada gapura itu informasi yang cukup kuat ya menyampaikan. Nah ini ya soal Samin ya. Untuk Samin ya ini sementara kita tunda dulu ya, nanti akan kita sambung ya. Ini satu-satunya ya di daerah itu Randu Blatung menuju ke Blora ini ada namanya Bambu Sanjaya. Ini adalah tempat mancing sekaligus tempat apa ya, makan ya, ikan bakar ya, ikan bakar, ayam dan lainnya. Ini satu-satunya yang keren, enak banget. Di situ ada mainan anak-anak nih. Request ini sekaligus mempromosikan, ini kami tidak di endorse ya. Silakan kalau ada para pemirsa yang datang dari Randu Blatung menuju ke Kota Blora ya.